Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakdia Zulfa dengan NIM 24231001 dari Prodi S1 Akuntansi kelas khusus. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan, di mana judul artikelnya yaitu Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan Tiongkok Menuju Global. Baik, yang pertama pendahuluan. Pembukaan ekonomi Tiongkok telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam investasi langsung asing ke Tiongkok, dengan arus masuk kumulatif mencapai 1, triliun US dollar pada tahun 2012, tahun di mana Tiongkok menjadi tujuan utama FDI dunia. Proses paralel yang relatif baru adalah meningkatnya investasi langsung Tiongkok ke pasar luar negeri yang menjadikan globalisasi Tiongkok sebagai proses dua arah. Ada tanggapan besar dan beragam terhadap arahan ini dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berusaha membangun kehadiran mereka di pasar global, mulai dari investasi dalam sumber daya dan industri di berbagai belahan dunia, hingga promosi merek multinasional Tiongkok seperti Lenovo, Singtao, Haier, dan Huawei. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin memantapkan diri di pasar global. Ketika memasuki pasar luar negeri, perusahaan-perusahaan Tiongkok cenderung membawa praktik tata kelola perusahaan mereka. Makalah ini merangkum beberapa informasi terbatas yang tersedia untuk mengkaji bagaimana praktik tata kelola perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar di Tiongkok telah diterima dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar Tiongkok tersebut yang beroperasi di luar Tiongkok telah menanggapi persyaratan tata kelola perusahaan negara asing ketika terdaftar di luar negeri. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang praktik tata kelola perusahaan Tiongkok di mana ada peran negara. Peran negara yang luas dalam masing-masing perusahaan Tiongkok merupakan hal mendasar untuk memahami praktik tata kelola perusahaan Tiongkok, baik di dalam maupun di luar negeri. Di tingkat nasional, Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara atau disingkat dengan SASAC, SASAK, yang didirikan pada tahun 2003, memegang saham di perusahaan-perusahaan milik pemerintah nasional. Atas nama pemerintah nasional, pada tahun 2010, SASAK mengawasi 121 BUMN yang dianggap penting oleh pemerintah nasional. Lalu BUMN-BUMN ini kemudian mengendalikan 194 perusahaan yang terdaftar di Tiongkok daratan dan 57 perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah terdaftar di bursa saham telah berupaya lebih keras untuk mengadopsi aturan tata kelola perusahaan yang baru. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham teratas. Skema reformasi pembagian saham misalnya telah sedikit banyak menambah fleksibilitas pada daftar saham perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar. Namun, negara tetap berada pada posisi dominan sebagai pemegang saham yang tidak beredar dan dominasi ini terus mempengaruhi tata kelola perusahaan ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kepemilikan negara mencerminkan model tata kelola perusahaan yang bersifat internal. Dalam literatur tata kelola perusahaan, terdapat perbedaan antara model tata kelola perusahaan pihak luar dan pihak dalam. Banyak mekanisme formal Tiongkok seperti bursa saham, hukum perusahaan, dan aturan sekuritas memang meniru institusi yang terdapat dalam sistem kendali pihak luar. Namun, pasar saham Tiongkok sebenarnya tidak beroperasi sebagai pasar pihak luar karena posisi kepemilikan blok negara yang kuat. Layaknya perusahaan Jerman dan Jepang yang juga dianggap mewakili model tata kelola perusahaan orang dalam, perusahaan-perusahaan besar Tiongkok umumnya lebih sensitif dibandingkan perusahaan Anglo-Amerika terhadap kepentingan karyawan-karyawannya. Berbeda dengan kepentingan pemegang saham, kepentingan ini tercermin dalam Dewan Pengawas yang berupaya mencerminkan masukan karyawan, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan oleh kepedulian Tiongkok untuk menjaga keharmonisan karyawan, penggunaan Dewan Pengawas dalam tata kelola perusahaan telah menjadi ciri khas demokrasi sosial di negara-negara Eropa yang mencerminkan kepekaan negara-negara tersebut terhadap kepentingan karyawannya.
Yang keempat yaitu saya akan membahas tentang politik makro terkait dengan struktur mikro Tiongkok perusahaan. ROI berpendapat bahwa pola tata kelola perusahaan dibangun dalam politik yang menghubungkan politik makro suatu negara dengan struktur mikro perusahaan. Hubungan antara pola kepemilikan, kekuatan manajemen, dan perlindungan karyawan karenanya akan bervariasi dalam sistem tata kelola perusahaan yang berbeda. Clark juga mencatat bahwa keterkaitan antara politik makro dan struktur mikro perusahaan telah mempengaruhi penerapan undang-undang perusahaan dan kode tata kelola perusahaan. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan terkadang melayani tujuan publik atau politik. Alih-alih memaksimalkan nilai atau kekayaan, misalnya korporatisasi perusahaan, Tiongkok berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1993 terutama ditujukan untuk mengatasi masalah pemerintah seperti reformasi BUMN. Yang kelima, kurangnya independensi dalam Dewan Perusahaan RRC. Pada tahun 2001, CSRC menerbitkan pedoman pengenalan direktur independen ke dalam Dewan Direksi perusahaan tercatat. Sejak saat itu, direktur independen harus mencangkup setidaknya sepertiga dari seluruh dewan perusahaan tercatat dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Namun, dalam praktiknya, direktur independen ini dicalonkan oleh pemegang saham mayoritas, sehingga kecil kemungkinannya untuk menantang dominasi orang dalam perusahaan di dewan direksi. Konsep independensi kurang dipahami dalam konteks ini. Dalam sebuah penilaian internal, sistem direktur independen dianggap menjanjikan, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan Tiongkok di masa krisis. Kajian yang lebih mendalam tentang praktik tata kelola di perusahaan-perusahaan publik terkemuka Tiongkok pada masa krisis memberikan informasi yang bermanfaat mengenai penerimaan dan ketahanan mereka dalam praktik. Sebagai contoh, telah dikemukakan bahwa krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 telah mengungkap kelemahan-kelemahan utama perusahaan-perusahaan publik Tiongkok yang beroperasi di luar Tiongkok daratan. Nolan berpendapat bahwa krisis ini menyoroti kerapuhan lembaga keuangan Tiongkok. Lalu, kerapuhan ini juga telah ditunjukkan oleh Walter dan Howie, di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Hong Kong menanggung utang besar. Contoh paling nyatanya adalah pengalaman GITIC yaitu Guangdong International Trust and Investment Corp dan GDE yaitu Guangdong Enterprises. Nolan mengamati bahwa sebelum krisis, kedua perusahaan tersebut dianggap sebagai lembaga model oleh para pemberi pinjaman internasional. Tetapi kebangkrutan GITIC dan restrukturisasi GDE ini memungkinkan dunia luar untuk pertama kalinya mengamati secara dekat ke dalam perusahaan-perusahaan besar Tiongkok. Investigasi tersebut mengungkapkan kegagalan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan, termasuk praktik pemberian pinjaman yang buruk. Sebagian besar pinjaman mereka diberikan kepada perusahaan dan lembaga yang tidak mampu atau tidak mau membayar utang mereka. Sebagian besar investasi mereka sangat spekulatif, termasuk partisipasi besar dalam ledakan properti di provinsi Guangdong dan Hong Kong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kampanye Go Global mungkin diharapkan dapat mengkonsolidasikan transposisi praktik tata kelola perusahaan dan mempercepat konvergensi antara praktik tata kelola perusahaan Tiongkok dan Anglo-Amerika. Namun, hal ini tampaknya tidak terjadi. Keyakinan awal bahwa pemegang saham blok perusahaan Amerika dapat memodifikasi praktik tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak mampu mengurangi pengaruh dominan negara di perusahaan-perusahaan ini. Demikian pula, pencatatan perusahaan-perusahaan Tiongkok di bursa saham asing tampaknya tidak mengakibatkan perusahaan-perusahaan ini menyerap prinsip-prinsip hukum dan tata kelola perusahaan Anglo-Amerika yang lebih baik. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.